Shalom. Wah, nggak kerasa ya Mbak. Udah hari Minggu. Iya, ada hari Minggu aja. Kita mau ngapain ini Mbak Saras? Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan lagi Mbak Dila. Oh iya, tapi sebelum itu mari kita berdoa ya teman-teman. Mari tangan dilipat di depan dada. Tutup mata dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, terima kasih Bapa untuk setiap kasih setia-Mu Tuhan, Kau memberkati kami Tuhan pada hari ini Tuhan, dan kami mau memulai sekolah minggu hari ini Bapa, kiranya Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus sertai Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, selanjutnya kita mau memuji nama Tuhan ya. Tapi kita kenalan dulu. Oh ya, guru sekolah minggunya baru teman-teman. Oh iya. Aku enggak Mbak, aku lama Mbak, Oh iya, ini masnya udah lama banget ya teman-teman. Iya. Udah pernah ketemu. Ada yang ingat namanya siapa? Enggak lah, enggak terkenal kok. Katanya enggak terkenal. Oh iya. Yaudah kenalan dulu, mbaknya namanya siapa? Halo teman-teman, nama saya Mbak Saras. Halo Mbak Saras. Halo. Kelas berapa Mbak Saras? Aku kelas TKA Mbak Dila. TKA? Iya. Sekolah di mana TKA? Paramayoga. Ada nggak ini? Ada yang sekolahnya di TK Paramayoga? Oh katanya Mas Noel sekolah di Paramayoga. Alumni ya. Alumni. Aku alumni 98 Mbak. Waduh, udah tua banget ya. Iya, udah tua banget. Ya ampun. Kalau ini namanya Mbak siapa nih? Nama aku Mbak Dila, dulu pernah sama Mbak Hesti waktu apa ya? Kok lupa sih? Pokoknya dulu pernah sama Mbak Hesti. Nah, kalau ini namanya Mas Noel. Gitaris paling ganteng. Wih, paling ganteng sageka Jomojo Wah Songo. iya, bener banget. Nah, kita mau ngapain ini Mbak Saras? Sebelumnya kita mau nyanyi apa nih? Kasih Yesus indah. Oh indah. Ayo Mas Noel. Oke, tarik. Boleh banget ya teman-teman pakai gerakan. Tepuk tangan juga ya teman-teman. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Yeay. Seru banget. Wah, kayak kurang semangat ya Mbak Saras. Kita Kurang harusnya nih. harus semangat lagi. Kita mau ngapain? Biar makin semangat, mari sama-sama kita nyanyikan Bertemu Dalam Kasih-Nya. Meskipun di rumah masing-masing ya adik-adik, kita harus tetap memuji Tuhan dengan semangat. Yuk Siap. Mas Noel. Tarik. Berkumpul dalam anugerahnya,
Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Kita harus tetap bersuka cita ya. Iya. Walaupun kita Mbak Dila udah capek? Belum. Kita harus tetap semangat. Nah, sebelum itu kita mau baca hukum kasih nih adik-adik. Ada yang tahu hukum kasih di mana? Di mana ya Mbak Saras ya? Nggak tahu, Mas Noel tahu nggak? Mas Noel tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Hukum kasih ada di Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Yuk adik-adik, mari kita buka Alkitabnya. Kita mau baca bareng-bareng. Yuk, 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Pinter-pinter dong. Mbak Dila tahu nggak dalam kitab ini tuh kita diajarin untuk apa sih? Kita diajarin untuk mengasihi sama Tuhan, sama teman-teman kita, sama orang tua kita, sama keluarga kita. Pokoknya kita harus mengasihi semua orang yang ada di sini, di bumi ini. Iya, mantap banget. Kira-kira kita Mbak Dila udah ngelakuin itu belum? Udah dong. Oh iya, puji Harusnya Tuhan. Udah dah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik juga harus loh ya. Jangan lupa ya adik-adik, kita harus tetap mengasihi Tuhan, mengasihi Sesama. kita. Mbak Saras, aku mau tanya dong. Apa tuh? Mengasihi Tuhan tuh gimana sih? Contohnya apa sih? Ya kita harus saling pergi ke gereja, terus kita membaca kitab Tuhan. Kita renungan. Iya, menjalankan apa yang ada di Alkitab, Ya, kayak betul gitu. banget. Pokoknya jangan lupa kita harus saling mengasihi. Iya. Nah, selanjutnya kita mau firman, tapi firmannya dongeng ya Mbak Saras Iya. ya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Mas Noel yang menghantarkan. Adik-adik, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu, untuk anak-anak-Mu sekolah minggu GKJ Mojosongo Tuhan. Kiranya Engkau masih memberi mereka semangat untuk berpelayanan, untuk mengikuti sekolah minggu. Dan kiranya Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk setiap berkat yang Kau curahkan di keluarga anak-anak-Mu GKJ Mojosongo Tuhan. Kau telah mencukupi setiap kebutuhan mereka Yesus. Dan kiranya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui cerita dongeng Tuhan. Kiranya Engkau memberkati yang membawakan firman hari ini Yesus. Dan kiranya untuk anak-anak-Mu sendiri dapat mereka tangkap, dapat mereka pelajari dan dapat mereka renungkan, lalu dapat mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya cerita dongeng nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Halo, shalom adik-adik. Nah, saat ini kita mau mendengarkan dongeng ya. Dongeng kali ini kita belajar mengenai perumpamaan talenta dari kitab Matius 25 ayat 14 sampai 30. Yuk, kita mau dengarkan baik-baik dan kita mau simak gambar-gambar dongeng yang ada di YouTube Sekolah Minggu. Yuk, mulai perhatikan ya. Suatu hari ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya loh adik-adik. Wah, tuannya aja mau pergi ke luar negeri memberikan hartanya kepada hambanya. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta. Hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Dan hamba yang ketiga, siapa yang bisa tebak? Ayo, ada berapa talenta yang diberikan? Ada 1 talenta. Nah, seperti di gambar tangannya ini. Tuan itu mempercayakan talentanya, di mana di tuan yang hamba pertama diberikan 5 talenta. Hamba kedua diberikan 2 dan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya beserta dengan harta yang dititipkan. Hamba yang pertama mengusahakan 5 talenta itu untuk mendapatkan 5 talenta lagi. Hayo, siapa yang di sini sudah bisa tambah-tambahan? 5 ditambah 5 berapa? Hayo. Ya, lalu selanjutnya hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu untuk mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga karena takut kalau nanti talentanya jadi hilang, harta tuannya jadi hilang, maka hamba yang ketiga mengubur rapat-rapat harta yang diberikan oleh tuannya. Sepulang dari luar negeri, tuan itu pun lantas memanggil hambanya. Hai hamba-hambaku, lekas ke sini, bawa masing-masing talenta yang sudah aku titipkan. Dengan semangat, hamba-hamba pun memberikan talenta yang sudah disiapkan. Tuan pun tidak menyangka, ternyata hamba yang pertama dan hamba yang kedua telah setia dan memberi talenta yang lebih banyak lagi. Hamba yang pertama berhasil melipat gandakan talentanya, di mana jadi 10 talenta. Lalu hamba yang kedua juga berhasil melipat gandakan talentanya jadi 4 talenta. Dan hamba yang ketiga, gimana ya hasilnya ya adik-adik ya? Tadi hamba yang ketiga ternyata talentanya hanya dikubur. Tuan itu pun lantas memarahi hamba yang ketiga. Ia heran mengapa hamba yang ketiga ini sangatlah malas dan takut sehingga talentanya sama sekali tidak bertambah adik-adik. Tuan itu pun lantas menghukum hamba yang ketiga dengan mengurungnya dalam penjara yang gelap. Nah,
Kira-kira dari contoh hamba-hamba tadi, kita belajar mengenai apa? Hayo, adik-adik ada yang bisa tahu di mana tadi Tuhan itu pergi ke luar negeri menitipkan masing-masing talenta kepada hamba-hambanya. Nah, kita belajar dari hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Di mana mereka itu tidak malas ya adik-adik ya. Mereka mengusahakan setiap talentanya untuk bertumbuh dan berkembang, bahkan menjadi 2 kali lipat. Kita mau mencontoh dari hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Dan kita mau buang jauh-jauh sikap contoh hamba yang ketiga ya adik-adik. Di mana hamba yang ketiga sangat malas, sangat takut sehingga mengubur talentanya. Jadi kita mau buang jauh-jauh sikap malas dan sikap takut kita. Kita mau bertumbuh dalam anugerah, mau siap untuk berkembang, mau siap untuk bertumbuh dalam firman Tuhan dan melaksanakannya. Kita percaya ya adik-adik, segala sesuatu hal yang kecil itu pasti berguna di mata Tuhan. Jadi buat adik-adik nih yang biasanya suka menyanyi di rumah, suka membaca dongeng di rumah, kita mau siapkan, kita mau kembangkan setiap talenta kita. Nah, gitu ya adik-adik ya, kita mau lebih belajar untuk percaya diri, kita mau belajar untuk berani berbicara, karena segala sesuatu hal yang kecil itu sangat berguna buat Tuhan. Selain itu kita juga belajar nih mengenai kemarin bertumbuh, contohnya dalam menanam benih kangkung. Nah, benih kangkung tuh kita lihat ya setiap prosesnya. Adik-adik mulai dari menanam, menyiapkan setiap benihnya, menyirami, mengamati. Ternyata hal-hal kecil yang dilakukan adik-adik bermanfaat buat kangkungnya. Hayo, siapa yang di rumah kangkungnya sudah dimasak? Wah, punyanya Mbak Hesti paling banyak kangkungnya dan sudah dimasak di rumah. Itu ya adik-adik ya, kita tidak menyangka dari biji yang kecil yang awalnya hanya biji-bijian juga bisa berkembang, bertumbuh dan siap untuk dimakan. Sama halnya dengan talenta, dimulai dari yang kecil, dari rumah, kita lalu berani di sekolah minggu, kita lalu berani di gereja umum, kita lalu berani mengikuti audisi, kita mau memuliakan nama Tuhan dengan setiap talenta, setiap yang ada di diri kita bertumbuh dalam Tuhan. Oke, sudah siap semuanya ya? Kita mau tiru contoh dari hamba yang pertama dan yang kedua. Jadi kita mau buang rasa malas kita. Yuk kita mau katakan hush, hush, hush. Yuk. Selanjutnya kita hari ini mau mengambil poin nilai Kristiani, yaitu anugerah Allah membuat hidup kita semakin bertumbuh kepadanya. Ya, kita mau katakan sekali lagi adik-adik ya. Anugerah Allah membuat hidup kita semakin bertumbuh kepadanya. Oke, sudah siap untuk mengembangkan talentanya? Ya, selanjutnya kita mau tutup dongeng ini dengan berdoa. Mari kita berdoa, disiapkan setiap hatinya. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu yang telah Kau berikan kepada kami.
di mana kami saat ini Engkau berikan kesempatan untuk melakukan sekolah minggu, bisa mendengarkan firman-Mu, bisa bertumbuh dalam firman-Mu, dan kami mau untuk melakukannya Tuhan, bukan untuk mendengarkan saja, tapi kita mau bertumbuh, berkembang dalam anugerah seperti yang Tuhan katakan, perumpamaan dari tuan dan hamba yang diberikan talenta. Kita mau siapkan setiap diri kita untuk bertumbuh di dalam-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu. Sebentar kami mau melanjutkan sekolah minggu kami. Engkau berkati jalannya acara sekolah minggu sampai nanti selesai. Dan Engkau berkati setiap hari demi hari kami, di mana saat ini juga pandemik sedang meningkat Bapa, tapi kami percaya Engkau jagai selalu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan seluruh doa, seluruh keinginan dan seluruh pengampunan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kembali lagi. Gimana tadi dongengnya? Seru? Seru? Mbak. Seru sekali. Pastinya seru banget dong Mbak. Terus selanjutnya kita akan mempersiapkan celengan kita dengan diiringi lagu Sungai Sukacitamu. Yuk Mas Noel. Yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Puji Tuhan. Nah, habis persembahan kita mau doa syafaat yang diiringi oleh Mbak Esti. Mari teman-teman kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap kasih setia-Mu atas hidup kami. Saat ini kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami masukkan ke dalam celengan kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami, kiranya bisa memperluas kerajaan-Mu dan melayani yang lainnya. Dan Tuhan Yesus, kami juga bersyukur karena kami sudah menerima taburan firman daripada-Mu. Kiranya biarlah firman pada hari ini tidak cuma kami dengar, tetapi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan Yesus, saat ini kami juga menyatukan hati kami mau berdoa untuk gereja kami. Mari Tuhan Yesus berkati
gereja kami baik yang ada di Mojosongo, di Samirukun maupun yang ada di Wonorejo. Tuhan berkati, biarlah meskipun dalam masa pandemi seperti ini, gereja kami tetap bisa melayani jemaat-jemaat dengan baik. Tuhan kiranya juga berkati setiap orang-orang yang tetap setia melayani di dalam masa pandemi ini. Dan Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami ujian, problematika yang berbagai macam. Tuhan Yesus kiranya berkati Pak Presiden beserta jajarannya supaya mampu memimpin Indonesia ini dengan lebih baik. Dan Tuhan Yesus juga berkati biarlah kondisi pandemi ini tidak semakin membuat bangsa Indonesia ini terpuruk. Kiranya mampukan bangsa Indonesia kami untuk bisa bangkit dan pulih kembali dalam melawan permasalahan yang terjadi hari-hari ini. Dan Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau menutup sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati setiap kami, berkati setiap aktivitas kami setelah ini. Kiranya dalam seminggu ke depan kami boleh melaksanakan setiap firman-firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Dan saat ini kami mau bersama-sama berdoa seperti doa yang telah Engkau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, teman-teman, kita sudah berdoa dan kita mau selesai ya. Tetapi tunggu sebentar, Mbak Hesti mau kasih beberapa pengumuman ya buat adik-adik semua. Pengumuman hari ini ada 3 pengumuman ya. Perhatikan pengumuman yang pertama untuk adik-adik, untuk teman-teman yang belum masuk ke dalam grup sekolah minggu, grup WA ya, grup WA sekolah minggu, boleh nanti bilang ke kakaknya atau ke orang tua, bilang kalau minta nomornya minta dimasukin ya ke grup WA supaya bisa update info-info terbaru tentang sekolah minggu. Jadi teman-teman nanti nggak bakal ketinggalan ya info-info terkini dari Komisi Anak. Itu yang pertama. Pengumuman yang kedua, nah untuk celengannya minggu-minggu lalu kakak-kakak udah kasih tahu kan kalau celengannya itu dikumpulkan nanti di minggu terakhir bulan Juni. Tapi itu tidak jadi ya. Celengannya jadinya dikumpulin di pertengahan bulan Juli ya. Jadi masih bulan depan minggu kedua. Ya, diingat-ingat. Oke? Jadi bukan bulan Juni di minggu terakhir, tetapi bulan Juli ya, bulan yang ke-7. Oke, di pertengahan bulan Juli persembahan dari celengan adik-adik itu baru dikumpulkan. Itu pengumuman yang kedua. Terus pengumuman yang ketiga, ini pengumuman yang penting juga ya. Untuk teman-teman dan untuk orang tua juga ya yang belum mengisi G-Form ya, Google Form. Nah, Google Form yang kalian isi untuk mengisi biodata lengkap kalian ya. Mbak Hesti ingatkan segera diisi. Nanti akan dicantumkan ya di description box. Oke? Di box deskripsi di YouTube ini ya. Boleh diklik kemudian diisi. Jadi kita kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu
itu bisa tahu kira-kira ada berapa sih teman-teman sekolah minggu yang ikut selalu sekolah minggu di GKJ Mojosongo. Oke ya, jangan lupa diisi ya Mbak Esti, ingetin lagi. Oke, siap ya, ingat-ingat, ting. Oke, baiklah, sekian pengumuman dari Mbak Esti. Dan selanjutnya Mbak Esti akan kembalikan lagi ke Mbak Dila dan Mbak Saras untuk menutup sekolah minggu kita. Ya adik-adik, mari kita pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Wah, udah gak kerasa nih Mbak Dila. Ternyata kita harus berpisah sama teman-teman. Selamat hari Minggu ya adik-adik, dan kita WL Comel sekolah minggu pamit undur diri. Ya, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke.